pada awal segalanya, ketika kegelapan masih memayungi alam semesta dan kata-kata belum terucap, ada Dia, Yahweh Sang Pencipta, yang dengan kehendaknya memanggil segala sesuatu dari ketiadaan. Dia adalah keabadian, esensi dari kebenaran yang menggetarkan ruang dan waktu. Dalam misteri penyelamatan, lahir di palungan kayu bertutup jerami, Yesus adalah Yahweh yang menjelma. Dialah cahaya di tengah gelapnya dunia, kasih di tengah kebisingan hati manusia. Kehadirannya mengubah sejarah, membawa pengharapan, dan menggugah jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Melalui penebusannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah membawa kehidupan kekal kepada kita. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Dia juga telah mengalahkan maut atau kematian, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Kitab suci berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia mau supaya kita mengenal kasih-Nya yang besar itu yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Dia adalah Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita dan membawa kehidupan yang kekal dan pengharapan yang abadi di dalam nama-Nya. Aku Yahweh. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Berarti Yahweh juru selamat satu-satunya. Ya. Tapi menariknya di dalam perjanjian baru, siapa juru selamatnya? Yesus. Waktu Dia lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom saudara-saudara. Kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita, masih soal nama-nama Allah. Dan dalam episode terakhir kita membahas soal nama Yahweh. Ada banyak hal yang sudah kita bicarakan dan kita ada pada pembahasan tentang Yesus itu adalah Yahweh. Ini penting karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh. Yesus cuma wadah dari Yahweh. Yesus hanyalah alat dari Yahweh. Yesus hanyalah tempat di mana Yahweh berdiam di sana. Nah, itu sesuatu ajaran yang salah dan menyesatkan. Karena itu kita membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Yahweh. Dan bukti pertama bahwa Yesus adalah Yahweh di mana kitab suci mengatakan demikian sudah saya paparkan dalam pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan lagi tambahan bukti bahwa Yesus adalah Yahweh adalah bahwa di dalam perjanjian baru, secara khusus Injil-Injil itu, Yesus menyebut dirinya dengan sebutan I am atau aku adalah. Sebenarnya kalau kita memeriksa kata-kata Yesus aku adalah,
itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah sebutan aku adalah, tapi dikasih penjelasan atau dihubungkan dengan sesuatu. Sedangkan yang kedua, aku adalah tidak ada hubungannya dengan apapun. Hanya berdiri sendiri, aku adalah. Nah, kelompok yang pertama, aku adalah, lalu dihubungkan dengan sesuatu hal yang lain, itu bisa terlihat misalnya di dalam istilah-istilah di Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Jadi ada akulah, tapi hubungkan dengan roti hidup. Atau Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. Aku adalah dihubungkan dengan terang dunia. Aku adalah pintu, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Aku adalah pintu. Aku adalah, tapi dihubungkan dengan pintu. Lalu, aku adalah gembala yang baik di Yohanes 10, 11 dan 14. Aku adalah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah pokok anggur di Yohanes 15 ayat 1 ayat yang kelima. Jadi kelompok pertama ini Yesus menyebut aku adalah, akulah, aku adalah, tapi dihubungkan dengan pintu, jalan, gembala, roti. Jadi ada hal yang menyertai penyebutan aku adalah. Tetapi kelompok kedua dari IM ini, itu Yesus menyebutkan aku adalah, tapi tidak ada embel-embelnya yang dihubungkan dengan aku adalah itu. Contohnya Yohanes 8 ayat 24 dan juga 28. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, di sana ada kata-kata akulah Dia. Harusnya dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, aku adalah. Ya. Lalu Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Itu bahasa Yunani adalah ego eimi. Nanti sebentar akan saya jelaskan tentang khusus tentang ayat ini. Ya, tapi harusnya bukan aku telah ada, tapi aku ada. Atau aku adalah. Lalu Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Yohanes 18 ayat 5, 6, dan 8. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Nah, di situ disebut akulah Dia, tapi terjemahan harfiahnya itu bukan akulah Dia, tapi aku adalah. Ego eimi. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus memang menyebut dirinya dengan sebutan aku adalah. Ya, atau ego eimi, I am. Nah, apa hubungan antara I am, ego eimi ini, aku adalah ini dengan nama Yahweh? Nah, ini ada urusannya dengan Keluaran pasal 3 ayat 14-15. Nah, coba baca dulu kembali ayat ini. Keluaran 3, 14-15. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, perhatikan ya di ayat 14 itu dalam Alkitab kita itu ada akulah aku
telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku, itu sebenarnya terjemahannya tidak terlalu pas dalam Alkitab Indonesia kita. Di dalam NIV, I am has sent me to you. Aku adalah, I am, telah mengutus aku kepadamu. Bukan akulah aku, tapi aku adalah telah mengutus aku padamu. Nah, kata I am di sini, itu kependekan dari I am who I am. Dan dalam kalimat ini kelihatan digunakan untuk nama Allah itu ya. Lalu di ayat 15 dari Keluaran pasal 3 tadi dikatakan bahwa nama Allah adalah Yahweh. Tuhan besar. Jadi ada hubungan antara Yahweh dengan aku adalah. Ada hubungan antara Yahweh dengan I am. Ya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebenarnya kata I am who I am dalam bahasa Inggris itu merupakan penjelasan dari nama Yahweh. Seperti dikatakan oleh Albert Barnes. Ini sesuai dengan tepat dengan ayat sebelumnya. Kata-kata aku adalah dan Yahweh memiliki arti yang sama. Ya, karena itulah maka di dalam Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang ditranslate ke bahasa Yunani. Ya, itu Septuaginta. Nah, pada waktu Septuaginta menerjemahkan Wahyu pasal 3 ayat 14 yang Ehyeh Asher Ehyeh, maka kata Ehyeh yang pertama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan ego eimi, I am dalam bahasa Inggris, atau aku adalah. Ya, coba lihat ya. Keluaran 3 ayat 14 dalam teks Yunaninya. Ya, di sana kalau saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi saja, itu dibaca ego eimi hoon. Jadi ego eimi hoon, ego eimi yang pertama itu menerjemahkan ehyeh di dalam bahasa Ibraninya. Maka kita bisa melihat bahwa Yahweh atau YHWH itu memang identik dengan sebutan ego eimi dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan sebutan yang tadi ya soal penyebutan aku adalah yang pertama tadi, kelompok yang pertama tadi, itu dia ada kaitannya dengan sesuatu ya. Aku adalah gembala, pintu, jalan, pokok anggur. Ya, tetapi yang kedua ini itu tidak ada. Dia cuma berdiri sendiri, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya yang berdiri sendiri itu adalah sebutan untuk Yahweh, ego eimi. Ya. Memang ada penafsir-penafsir yang tidak setuju dengan kelompok pertama dikaitkan, karena itu bisa saja hanya keterangan saja bahwa aku ini adalah jalan, aku ini adalah pintu, aku ini adalah gembala. Tetapi yang kedua, yang hanya berdiri sendiri, ego eimi, tidak ada embel-embelnya, maka itu tidak bisa tidak. Itu adalah sebutan yang langsung merujuk kepada nama Yahweh dan itu dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, karena itulah saya tidak akan menjelaskan soal kelompok yang pertama, tapi yang kelompok kedua itu pun tidak semua. Saya mau ambil satu contoh saja, ya, yang menurut saya sangat menyolok, yaitu Yohanes 8 ayat 58. Coba baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan aku telah ada. Sebenarnya kata aku telah ada, terjemahan aku telah ada ini tidak tepat terjemahan. Ya. Kalau kita membandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris seperti Revised Standard Version maupun juga King James Version, itu diterjemahkan before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Bukan aku telah ada. Aku ada. Nah, I am dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang bisa diterjemahkan aku ada, bisa juga aku adalah, tergantung konteksnya. Tetapi I am
ini bentuknya present. Ya, dalam tenses itu ya. Dan kalau itu bentuknya present, rasanya tidak masuk akal karena bagaimana itu present sedangkan Yesus membicarakan keberadaannya sebelum Abraham. Ya, saya beri contoh gini ya. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini Yesus ngomong di sini loh. Lalu dia merujuk kepada Abraham yang 2000 tahun yang lalu. Berarti past. Abraham saja sudah past. Masa lampau. Tapi kalau Yesus dia bilang ada sebelum Abraham ada, maka dia lebih past lagi. Ngerti ya? Ya, ini dalam urusan tenses ya. Jadi Yesus ada di sini sekarang. Ngomong dari sini. Sekarang. Maka ini Yesus ngomongnya present. Tapi dia bicara soal Abraham yang masa lampau itu past. Tapi kalau dia bilang dia ada lebih dulu dari Abraham, maka dia lebih di sini lagi. Maka dia lebih pas daripada Abraham. Tapi menariknya adalah, maka di sini diterjemahkan I am. Dia present. Mestinya past. Tapi ini memang kelihatannya aneh. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa kalau Yesus memang adalah Allah, maka memang bukan sesuatu yang aneh. Karena dia memang baru lahir di sini. Abraham di sini di masa lampau. Tapi bukankah kalau dia Allah dia sudah ada lebih dulu dari Abraham? Ya, maka itu bukan sesuatu yang aneh ya. Nah, kita bisa lihat contoh lain tentang kasus seperti ini dalam Kolose 1 ayat 17. Coba lihat Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, ia maksudnya ia di situ Yesus ada lebih dulu dari segala sesuatu. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan he is before all things. Menggunakan is. Yang adalah to be bentuk present. Kalau dia ada lebih dulu dari segala sesuatu harusnya pas. Di masa lampau. Tapi ternyata digunakan bentuk present. Jadi memang tidak usah herankan karena memang Yesus adalah Allah. Karena itulah maka terjemahannya itu kelihatannya menjadi terjemahan yang aneh. Nah, begitu juga kita bisa lihat terjemahan ini ego eimi. Nah, ego eimi itu adalah bentuk present. Kalau bukan bentuk lampau yang dalam bahasa Yunani adalah en. Tapi ini bentuk present. Eimi. Jadi kata-kata diterjemahkan aku telah ada. Itu sebenarnya ego eimi itu bentuk present. Maka tidak bisa diterjemahkan aku telah ada. Harusnya terjemahannya adalah aku ada. Atau aku adalah. Jadi mestinya bunyi Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ego ini. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Atau aku adalah. Nah, ego ini seperti saya tunjukkan tadi dalam hubungan dengan Keluaran 3:14, itu adalah sebutan untuk Yahweh. Ehye, Asher Ehye. Maka pada waktu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ego ini, maka sebenarnya dia sedang mengakui dirinya sebagai Yahweh. Itulah sebab nanti kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, orang Yahudi mau angkat batu lempar dia, karena mereka menganggap dia menghujat. Selain itu, kita juga bisa lihat antara kontras antara Emi, atau M, atau adalah dalam bahasa kita, dengan kata jadi yang dipakai oleh Abraham. Untuk Abraham. Sebelum Abraham jadi, Abraham genestai dalam bahasa Yunaninya, aku ada. Jadi untuk Abraham digunakan genestai. Tapi untuk Yesus itu eimi. Nah, untuk jelasnya tentang ini coba lihat komentar dari Robert Buman. Telah lama diakui oleh penafsir-penafsir tentang Injil Yohanes bahwa dalam pasal 8 ayat 58 ada suatu kontras yang disengaja antara asal-usul Abraham yang diciptakan dan hakikat Kristus yang kekal dan tidak diciptakan. Kontras ini dibuat dengan menggunakan genestai untuk Abraham tetapi eimi untuk Kristus. Karena itu Agustinus menulis, mengertilah bahwa kata dibuat menunjuk pada pembentukan manusia tetapi kata adalah menunjuk pada hakikat Allah. Sekali lagi dari Robert Buman.
Dalam dirinya sendiri tentu saja kata Amy tidak mempunyai arti preeksistensi yang kekal, tetapi ditempatkan di sisi Genestai dan menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu ditunjukkan oleh Genestai. Maka kata Amy atau bentuk-bentuk yang berhubungan, karena kata itu menunjukkan keberadaan biasa dan merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata kerja to be, berada dalam kontras yang tajam dengan bentuk aorist atau lampau. Genestai yang berbicara tentang menjadi ada. Kontras yang tajam antara being dan becoming inilah yang membuat jelas bahwa dalam suatu teks seperti Yohanes 8 ayat 58, Amy menunjukkan kekekalan, bukan sekadar lebih dulu dalam hal waktu. Dalam awal segalanya, Yahweh sang pencipta yang menggetarkan ruang dan waktu, memilih menjelma sebagai manusia, maha sempurna dalam Yesus Kristus. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya dunia, membawa pengharapan dan mengubah sejarah. Melalui salibnya, dia menebus dosa-dosa, bangkit kembali sebagai bukti kemenangan atas kematian, dan menawarkan harapan abadi. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita untuk memeluk kasih-Nya, membuka jalan menuju hidup kekal, dan memimpin kita pada arti sejati hidup. Itulah maha indah, rahasia cintanya yang tak terbandingkan, yang mengajak kita mengenalnya dengan penuh kasih. Saat kita menyapa nama-Nya yang kudus, kita mengizinkan kuasa-Nya mengalir di dalam hidup kita. Di dalam doa-doa kita, ketika kita berada dalam pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesedihan, kita dapat menemukan kekuatan-kekuatan yang baru, menemukan kuasa-Nya di dalam setiap pergumulan kita itu, dengan menyapa-Nya sesuai dengan nama-nama yang telah menyatakan karakter-karakternya yang kudus dan berkuasa. Betapa dalamnya dan betapa indahnya ketika kita dapat menikmati persekutuan dalam pengenalan dengan Dia melalui nama-nama-Nya yang kudus. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.